Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mang Ardi sehat? Iya, syukur, alhamdulillah ya ngereng-rengan ya, ya. Jawara-jawara trompet ya, Pak ya. Jawara trompet ini. Ini mitra, ini kedatangan Mang Ardi trompet dari wilayah Banjaran Bandung mitra ini. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Padepokan ya. Jadi ini mitra ceritanya ini Mang Ardi ini saya undang ini untuk niup trompet ya. Untuk niup trompet mitra. Jadi di sini anak buah saya ada kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat itu mitra, ada kenaikan tingkat itu ya. Jadi alhamdulillah ini Mang Ardi diundang. Alhamdulillah berkah. Mang Ardi sehat ya. Nah ini mitra. Dan ini Mang Ardi ini dari wilayah mana Mang Ardi? Banjaran. Kebetulan saya dari wilayah Banjaran Bandung. Dengan sengaja untuk bersilaturahmi ke Padepokan Guntur Lodaya. Alhamdulillah. Saya juga tertarik nih dengan apa itu yang viral susu. Membuka susu. Membuka susu. Terang-terangan. Sampai keluar darah. Itu gimana ama perasaannya? Gimana efek samping dari susu pemakai susu? Gimana efek sampingnya? Jadi kebanyakan orang itu yang diambil itu malah di susu gitu ya. Saya tanya dia efek sampingan gimana ini efek sampingannya. Yang ke satu dia itu semenjak pakai susu itu bukannya berkah. bukannya kaya raya gitu kan ya. Ya gitu. Bukannya kaya raya, bukannya ibadah tambah tambah getol, tambah mantap. Malah nggak ada itu sistemnya gitu kan ya. Jadi kena sugesti kata si pemakai. Kalau saya kan nggak pakai gitu, cuma nyambut aja gitu ya. Yang kedua, pikirannya itu suka gelisah gitu. Nggak tenang gitu. Jadi nggak tenang, gelisah, nggak tenang gitu intinya gitu ya. Dalam kehidupannya juga, jadi sebetulnya nggak berkah sih gimana nggak berkah gitu tanya. Tapi saya nggak menyalahkan yang pakai susu, enggak. Dan tugas saya intinya tamu yang kesini pengen dibuat susu, ya saya buang gitu kan. Saya buang gitu kan ya. Jadi saya buang lah intinya bang itu. Jadi saya juga menolong untuk keberkahannya dia gitu kan. Keberkahannya dia istilahnya ya. Kebetulan kalau yang isu itu kan saya juga bilang dulu kalau mau di YouTube kan boleh, nggak di YouTube kan nggak apa-apa itu kan, jangan memaksakan. Iyalah gua izin dulu kan. Kalau nggak izin saya itu dosa lah gitu kan gitu ya. Sama kalau dihitung ada berapa orang yang udah membuang susunya? Nggak kehitung itu nggak kehitung saya. Susunya ada berapa kilo lah? Gini mitra nih, takutnya disangka si Udon mitra semua gitu ya. Setiap orang yang dibuka susu ada 1, ada 2, ada 3 saya izinkan untuk dibawa pulang dan dibuang gitu. Sebab itu kan buat apa saya itu kan ya, kalau sekilo ya bisa dijual. Ya cuma 1, 2 itu susu berapa harganya 10.000, coba aja tes coba mas. 1 susu cuma 10.000 gitu kan ya, buat apa saya gitu. Karatnya minta ampun, karatnya minta ampun buat apa. Jadi semua yang saya buang itu dianjurkan untuk disempurnakan, dibuang boleh, mau dikuburkan boleh gitu kan ya. Jadi saya demi Allah ini nggak ada orang pasang susu ya saya kumpulin, nggak ada. Saya buat apa. Apa dari mana aja itu kalau ada tamu biasanya yang mau buang susu gitu? Kemarin dari Palembang juga ada, ya. Dari Riau juga ada, dari Brebes juga ada, sekitar wilayah Ciamis, Tasik, di sini Cirebon ada. Cuman kan intinya siapa aja yang bertamu yang mau membuang susu itu boleh berbagai kalangan, nggak ada sistem jangan ini jangan, nggak ada saya. Sebab semua istilahnya orang itu bersaudara kita. Cuman kan
tugas saya itu menolong. Betul. Menolong Mardi, ya jadi untuk menolong, untuk keberkahan umat itu aja istilahnya. Jadi ilmu juga harus dimanfaatkan lah gitu. Ya, nah gitulah itu mitra, alhamdulillah gitu. Paling jauh dari mana? Kemarin itu apa namanya dari Jambi gitu. Dari jauh. Sampai ke pelosok Indonesia. Dari Jambi itu. Nah kebetulan kemarin hari besok, besok istilahnya ada ya 4 orang mitra dari Bogor juga ada. Yang pesen jangan kemana-mana, dulu katanya dari kolaborasi juga ada itu. Ya ada juga ada besok itu yang pesan ke saya, ke WA saya gitu kan ya, ada 4 buat besok nih. Buat besok katanya. Ya ada udah ada, sebab semua tamu yang kesini wajib ngontak WA saya. Sebab kalau istilahnya tamu kesini saya nggak ada, kasihan juga. Itu kan ya, kasihan juga. Ada ntar di deskripsi lah itu nomor WA saya ya. Nah, satu lagi nih Ama. Iya. Saya tertarik di padepokan Dusun Lodaya selain pelatih pencak silat, yang kedua ada pengobatan non medis. Oh iya. Pengobatan non medis yang saya mau menanyakan ini nih. Ijab menyucikan diri lahir dan batin. Ini kan ya. Jadi gini, ijab menyucikan diri lahir batin itu saya takutkan. Saya takutkan ada yang orang yang beli ke kita. Gitu kan? Kita nggak tahu. Misalnya Mardi gitu kan, nggak tahu orang yang beli ke kita. Mardi tahu nggak? Ya, saya bersihkan. Saya ijabkan untuk keberkahan Mardi, untuk keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan kita. Nah itu menyucikan. Ya, kotoran ada di badan kita, penghalang di dalam tubuh kita, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Gitu kan ya. Ya, ijab menyucikan dohir batin itu tadinya gelap harus menjadikan terang. Tadinya apanya tidak ada harus menjadikan ada, gitu kan? Sebab kalau istilahnya ada penghalang itu tabir keberkahan itu kan nutup. Ya, benar ya? Nutup itu kan ada tabir. Sebab terhalang sama orang-orang itu yang dolim itu. Orang-orang yang dolim itu. Ya, jadi kalau udah di ijabkan, udah saya riset gitu. saya riset, nah itu dah gitu. Jadi kebuka ke rizkiannya, kebuka mata batinnya, kebuka pikirannya, kebuka hatinya, kebuka jiwa raganya. Jadi menjadikan tadinya banyak beban gitu kan, banyak pikiran, ringanlah jadi fresh. Yang enggak fresh itu banyak utang. Banyak pikiran. Kalau yang banyak utang saya nggak mau tahu itu, harus dibayar sama dia. Itu kan nggak bisa itu menyucikan diri sesuai dengan Baru nomor satu ya, ya. baru nomor satu. Yang kedua, ijab ilmu kekuatan, keselamatan dunia, ruh akhirat. Oh, itu. Gimana itu? Ijab keselamatan di sini bukan bugal, tapi ijab untuk keselamatan kita dunia akhirat. Sudah disucikan, dibersihkan, kita langsung pengisian, tapi medianya nggak neko-neko. Itu tanya, medianya itu untuk keberkahan, kemudian kesehatan, keselamatan adalah media tertentu. Nah kita kan hidup itu apa namanya? Kalau misalnya malapetaka datang gitu kan kalau udah diijabkan mah ijab keselamatan itu bisa menghandle malapetaka kita gitu kan. Jadi sebagiannya gitulah gitu intinya. Emang semua juga takdir Allah, istilahnya nasib sama takdir itu bisa dirubah sama doa. Sama doa ilmunya juga harus ada. Nah itu intinya. Jadi intinya kita pengen hidup selamat aja lah. Selamatnya dunia, akhirat gitu kan. Nah gitu, itu Mardi. Yang kedua gitu ya. Baru yang kedua. Nah, yang ketiga. Coba. Yang ketiga, ijab penarikan rezeki dan karunia. Itu ijab dunia itu, tapi dasarnya usaha loh. Dasarnya usaha mengarti bisnis, mengarti jual beli, mengarti istilahnya sifatnya keuangan lah gitu ya. Nah di situ ada ilmu dunia, Mardi. Ilmu dunia itu masuk ke dalam tubuh kita. Intinya pengisian juga itu diijabkan, tapi berdasarkan ilmunya itu, ilmu khasnya itu ilmu keduniaan. Jadi tadinya nggak lancar rezeki kita, ya istilahnya seenggaknya kita kan udah diijabkan untuk melancarkan rezeki, itu kan yang melancarkan rezeki. Jadi hak rezeki itu ditarik sama ilmu dunia. Kata saya tadi yang tadinya nggak lancar harus menjadikan lancar. Ijab dunia itu, ya ijab yang tidak ada harus jadi ada.
Nah, sama dengan menyucikan diri yang tadinya kotor harus menjadi bersih, gitu kan? Tapi bukan bersih dosa loh, saya nggak tahu dosa itu tersilat gitu. Bersih untuk penghalang gitu. Ya, jadi rentetan kemarin. Nah itu ijab rizki. Jadi kita pengisian untuk ijab rizki, untuk melancarkan rizki kita. Yang jauh kita tarik, gitu kan? Yang dekat kita ikat. Ya, ifron itu. Jadi ijab rizki disebutnya, gitu kan ya. Itu dunia akhirat juga, nggak ada pantangan, nggak ada sampingan, apa, gitu kan ya. Nah itu. Nah, yang barusan yang ketiga. Sekarang yang keempat, ijab menambah dan belas asih. Gimana sih? Nah itu belas asih. Jadi semua orang itu bersaudara, gitu kan ya. Iya. Tadinya kita dibenci orang, gitu kan? Tadinya terpayu bro. Ini sekarang saya. Oh, nah, tadinya istilahnya belum nikah ataupun cewek-cewek itu apa namanya serius kita menceritakan kita ditarik sama ilmu kekuatan pengasihan. Jadi mau nenek-nenek, lelaki, wewe gitu kan. Perawan itu asih ke kita. Kita kan hidup itu perlu pengasihan orang, tapi bukan untuk diapa-apakan. Jadi kalau kita sama orang baik, sama orang diasihi, kan kita juga sumber rezeki dari situ juga ada juga. Kalau orang-orang pada jelekan kita, mana mungkin ngasih rezeki? Nah gitu. Jadi itu ijab pengisian ilmu pengasihan itu untuk memberkahkan hidup kita menjadi istilahnya lebih berkah lagi. Ya intinya ke situ lagi lah. Jadi keberkahan ilmu ijabul pengasihan gitu. Nah itu. Pak, sekarang yang kelima. Ijab kalungguhan jabatan pangkat derajat pamor wibawa. Ya itu di kalangan dunia praktisi itu kita harus punya power wibawa. Power wibawa disegani, dihormati gitu kan. Itu harus ada. Itu masing-masing ilmu. Masing-masing ilmu arti. Tidak mungkin saya minta pengasihan dikasih ilmu dunia, mungkin saya. Ya, nggak mungkin itu kan. Tetap ada jalur-jalur itu mati. Untuk power wibawa, untuk kelungguhan jabatan supaya lebih tinggi itu kan. Ya itu kan kita ijabkan lagi sama yang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Yang berkahnya ilmu itu. Nah itu power wibawa disegani, dihormati. Beda lagi ilmunya itu, ada lagi. Tapi menyambung semuanya itu bisa saya ikatkan. Nah gitu itu power wibawa. Yang kelima, sekarang yang keenam, ijab ical dalam bumi. Nah itu jual beli. Jual beli itu intinya kita hitam di atas putih. Gul bayar, tidak dibayar. Saya janjikan 2 bulan. Kalau Mang Ardi pengen jual rumah, ya jual rumah, Mang Ardi intinya di atas 2 bulan. Kalau gul bayar, jangan dibayar. Saya nggak minta uang 1.000 pun juga. Juga cuma ada perjanjian itu, materai. Ya, kalau misalnya ini Mang Ardi punya rumah 1M, gitu kan ya. Kata saya, Mang Ardi mau kasih berapa ke saya, gitu kan? Misalnya 12 juta, misalnya gitu kan, Mang Ardi, oke siap. Pulanglah dia, gitu kan? Saya ijabkan langsung. Saya transferkan ataupun paketkan untuk medianya di sana, untuk tanaman-tanaman untuk penarik dunia. Nah di sini saya kerja, Tunggu waktu 2 bulan, tapi jangan kemana-mana, gitu kan ya. Jadi situ tunggu 2 bulan. Intinya kalau ada hak bagiannya Allah mengabulkan itu, mengambil antarin duit ke sini 200 juta. Ngerti nggak? Ya. Jadi nggak ada yang sistem dirugikan. Ya. Benar. Tapi kalau misalnya minta mahar pertama, itu silaturahmi itu rusak. Dikala Allah itu tidak mengabulkan, uang saya udah makan. Nggak mau saya gitu. Jadi silaturahmi tetap berjalan. Ya, jadi intinya gitulah. Itu ijab jual beli tanah, rumah itu mati begitu. Yang ke-7, pengobatan penyebab lahir sinar batin non medis. Oh iya, nah itu pengobatan penyakit batinnya, santet, telu, dolim orang, gitu kan ya. Itu apa namanya, kita riset badannya, kita berkahkan badannya, kita doakan, membuang penghalang, membuang semua penyakit terhadap badan. Adapun kembali ke orang yang dolim ataupun kembali ke alamnya dia, kita jangan pikirin. Yang penting berobat ke sini, yang penting sembuh loh. Ya, yang penting sembuh. Targetnya saya minta ke Allah itu supaya sembuh semuanya, gitu kan ya. Jadi nggak ada apa namanya, kenapa nggak dimuat di YouTube? Saya nggak ngeri, hati saya nggak ikhlas. Sebab orang yang sakit dibikin sakit sama saya, nggak mau saya.
Makanya nggak ada di channel Guntur Laya pengobatan orang yang sakit, nggak ada. Orang tahu banyak ini, banyak sekali. Saya nasihati saya. Jadi orang kecelakaan, itu bisa. Kita upload di YouTube, aduh, nggak mau saya. Jadi ini di saya. Ya itu mah biasanya nggak nyinggung orang lain, nggak apa silakan lah. Aturan dia itu mah ya. Nah gitu. Jadi itu penyakit santet dulu dolin itu saya obatin aja lah, boleh ke sini. Jangan pikir biaya, pokoknya datang aja di sini lah. Itu intinya gitu kan ya. Lagi gitu mah, ya alhamdulillah. Yang paling kalau misalkan ini Iya. mah, kan kebetulan saya juga nih, ini pengalaman saya pertama Iya. nih buat youtuber ini bukan membohong apa ya, bukan settingan. Iya, Iya, demi Allah Rasulullah aslinya ini. Saya pertama kesini, ini yang kedua kali. Iya kedua. Undangan yang kedua kali. Yang pertama kebetulan saya mengidap penyakit mata. Bener. Mata. Kalau biasanya penyakit mata itu penyakit mata biasa merah paling 2 minggu atau 3 minggu. Ini nyampe 5 bulan. Iya. Nyampe 5 bulan. Saya berobat bukan kesini aja. Sebelumnya dari orang tua juga diobatin, Iya. sama tokoh lembur juga diobatin. Iya. Dari sana dari sini. Nah terakhir saya berobat ke sini mungkin alhamdulillah sekarang saya udah Fresh lagi. Malah tambah berkah. Iya. Bisa membangun saung. Nah di sana. Saung trompet ya. Alhamdulillah. Ini bukan rekayasa. Ini demi Allah Rasulullah. Aslinya ini mah. Baca pokoknya. Ini ya mungkin lah gitu. Sama biayanya. Coba biar kita wajib nyarekat kemanapun kita nyarekat, silakan itu hakikat. Itu kan cari qabul Allah ijabah nyawa itu dengan keikhlasan kita. Gitu kan, mari kan dulu istrinya sakit gini-gini, ama gini-gini, semuanya mari sini aja sambil merompet lah gitu kemarin ya. Dan saya lihat di itu di YouTube-nya ada saung, aduh kebangun saung nih, sudah pulang dari sini. Saung itu apa namanya, gendang semua itu di sana ya. Gamelan itu ada, itu kan, tapi melesat secara bed gitu ya. Dan gitu. Waktu dulu kan alhamdulillah mitra ini saya obatin, dia sakit, saya ijabkan untuk keberkahan dunia berana gitu kan. Ya mudah berkah sekarang. Ya, nah gitu. Nah itu channel Mang Ardi apa itu? Channel Tarompet Penca, jangan lupa mampir ya. Ada channel Tarompet. Nah ini itu. Kalau mau ngondang dari Bandung Mang Ardi Tarompet nih orangnya. Itu di YouTube-nya channelnya Mang Ardi Tarompet. Gitu. Mang Ardi Tarompetnya alhamdulillah berkah ya. Sekarang ini Mang Ardi saya orang yang kedua mitra. Jadi ntar di sana sama Wajajan di sana udah nunggu lah gitu. Udah nunggu alhamdulillah berkah lah di Mang Ardi ya. Ya paling gitu aja Mas ya. Nah oke siap. Mang Ardi istirahat dulu Ya. di sana. Wajajang udah nunggu sama rekan-rekan di bawah. Ya. Itu tanya intinya saya mengucapkan terima kasih banyak. Itu tanya. Semoga ini semua berkah, mulia, sehat, selamat. Ntar kalau sudah beres, Mang Ardi pengen didoakan, boleh-boleh aja lah semua. Ya. jadi oleh-olehnya saya cuma bisa mendoakan. Ya, itu oleh-oleh. Nah gitu aja mitra, alhamdulillah berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.